warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan videoku tentang investasi. Nah, setelah 2 video kemarin yang sudah saya upload, yang pertama tentang kenapa harus investasi, dan yang video kedua yaitu bagaimana cara memulai investasi. Sekarang kita akan membahas tentang produk investasi. Jadi produk investasi itu kan bermacam-macam. Nah, kemarin kan kita juga sudah membahas cara memulai investasi. Itu salah satunya setelah kita menentukan tujuan, kita harus mengetahui produk investasi apa yang akan kita gunakan untuk investasi uang kita. Nah, jadi di sini nanti ada 9 produk investasi. Yang pertama tentang deposito bank. Jadi setiap bank, baik bank swasta maupun bank negeri, itu pasti mempunyai produk investasi yang dinamakan deposito bank, baik Bank Mandiri, Jatim, BNI, dan yang lain sebagainya. Nah, tetapi deposit ini dia misalkan kita investasi, harus ditunggu dulu selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan baru bisa kita cairkan. Nah, kemudian nominalnya juga sedikit, maksudnya nominalnya juga harus banyak, minimal 5 juta, 10 juta, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan deposito bank. Kemudian yang kedua, produk investasi yang kedua ada reksadana. Reksadana itu kita sebagai investor atau seseorang yang akan menginvestasikan uang kita, kemudian diberi ke manajer investasi. Nah, manajer investasi itu akan mengelola uang kita di saham, obligasi, atau pasar uang. Makanya reksadana itu dibagi menjadi 3, ada reksadana saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, kemudian yang ketiga, obligasi atau surat berharga negara (SBN). Nah, bedanya kalau reksadana itu ada manajer investasinya, kalau obligasi itu kita langsung menginvestasikan uang kita ke surat berharga negara. Di sini ada SBR, ORI, Sukuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4 yaitu ada yang dinamakan saham. Saham. Nah, saham ini dia bergantung pada apa? Saham ini bergantung pada IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, kita kan sering menggunakan banyak produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa dibeli oleh orang-orang seperti kita atau investor individu-individu seperti kita. Nah, jadi saham ini dia mempunyai resiko yang tinggi, tetapi dia juga imbal baliknya juga akan tinggi. Yang ke-5 yaitu emas. Nah, emas ini kita bisa banyak sekali macamnya. Bisa kita untuk membelikan emas batangan atau logam mulia, bisa kita gunakan untuk membeli perhiasan, emas perhiasan. Dan bisa lagi sekarang ada yang di Pegadaian namanya tabungan emas. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya ada peer to peer lending atau P2P lending. Nah, di sini ada peminjam dan juga ada yang meminjami. Nah, jadi di peer to peer ini jadi peer to peer itu ada pemberi pinjaman yang akan memberikan pinjaman kita
kepada platform atau seseorang yang meminjam. Nah, nanti ada loan agreement atau perjanjian peminjaman. Nah, jadi nanti ada P2P platformnya. P2P platform itu yang memberi jembatan antara lender dan borrower. Dan yang selanjutnya ada equity crowdfunding, ECF. Nah, jadi bedanya dengan peer-to-peer, kalau peer-to-peer itu bisa dari perusahaan atau bisa dari yang lainnya, tetapi kalau equity crowdfunding itu dia dari entrepreneur atau pebisnis. Nah, pebisnis ini dia mempunyai suatu ide tersebut, kemudian ada platform yang tentang ECF, kemudian ada crowd investor. Jadi investornya itu tidak cuma satu, jadi ada beberapa investor yang akan memberikan investasi uangnya kepada entrepreneur tadi. Nah, kemudian yang ke-8 ada properti. Banyak, kalau properti ini pasti sudah banyak yang tahu. Jadi kita menyiapkan uang kita, kemudian kita membeli rumah, kita membeli apartemen atau yang lain sebagainya yang bentuknya properti. Kemudian yang terakhir ada lahan. Nah, lahan ini bisa dalam bentuk persawahan, lahan sawah, ladang, atau lahan pekarangan atau lahan biasa, tanah biasa. Nah, tentunya kalau properti sama lahan ini kita harus sudah menyiapkan dana yang sangat besar. Jadi sebelum kita sampai pada properti dan lahan, kita bisa memulainya dengan mungkin reksadana, obligasi, deposit, saham atau yang lainnya. Jadi kita sesuaikan juga uang yang kita punya untuk investasi itu berapa dan goalnya kita berapa tahun. Kalau misalkan kita hanya butuh 1-2 tahun itu, kita bisa ke obligasi, bisa reksadana pasar uang, bisa, atau peer to peer juga bisa. Itu juga dananya yang tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak. Nah, kalau untuk 3-5 tahun mungkin kita bisa ke emas, karena emas itu kita tahu bahwa harganya semakin tahun, semakin hari dia akan mengalami kenaikan harga. Nah ya, dan materi ini atau yang sudah kita bahas tadi, poin-poinnya saya ambil dari IG Livepal. Silakan nanti di follow IG-nya dan juga IG saya, silakan di follow, namanya Amalia 1124. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye bye.